Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi dari kelas 23 2C. Program studi saya yaitu manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang prinsip etika bisnis. Materi yang pertama yaitu lingkungan bisnis dan materi yang kedua yaitu prinsip etika bisnis dan penerapannya, dan materi yang ketiga yaitu tujuan etika bisnis. Materi pertama saya akan membahas lingkungan bisnis, di mana perubahan lingkungan bisnis yang terjadi begitu cepat telah menggeser paradigma bisnis tradisional yang berorientasi laba yang menjadi berorientasi pada bisnis yang bertanggung jawab. Masyarakat dan konsumen secara umum memberikan penilaian lebih terhadap produsen yang menjalankan bisnis secara beretika dibandingkan dengan yang hanya mengejar keuntungan semata, di mana lingkungan bisnis merujuk pada semua faktor eksternal yang memengaruhi operasi dan keberhasilan suatu bisnis, termasuk faktor politik, faktor sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Selanjutnya materi kedua yaitu prinsip etika bisnis dan penerapannya. Dalam menerapkan etika bisnis, terdapat prinsip-prinsip umum yang menjadi norma utama bagi setiap pelaku bisnis. Meskipun para ahli memiliki masing-masing pendapat mengenai prinsip etika bisnis, namun secara garis besar, prinsip etika bisnis setidaknya terdiri atas beberapa hal sebagai berikut. Prinsip etika bisnis yang pertama yaitu satu, kejujuran. Kejujuran merupakan kunci keberhasilan para pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang. Prinsip kejujuran dalam bisnis mengandalkan para integritas dan keterbukaan dalam segala aspek operasi perusahaan. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan, berkomunikasi secara jujur dengan rekan kerja, dan menghindari praktik curang dalam semua transaksi bisnis. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini dikemukakan baik oleh Kraft pada tahun 1998 yang secara garis besar menyatakan bahwa prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan sesuai porsi yang menjadi haknya, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria rasional objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan prinsip yang ketiga yaitu saling menguntungkan. Adam Smith menyatakan bahwa dalam dunia bisnis, prinsip tidak menyakiti atau merugikan merupakan tuntutan dasar dan sekaligus niscaya bagi kegiatan bisnis. Dan prinsip yang keempat yaitu integritas moral. Prinsip integritas moral dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis agar ia menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik dirinya dan perusahaan. Prinsip yang kelima yaitu bermartabat. Bisnis yang bermartabat adalah bisnis yang tidak mau mengorbankan kepentingan jangka panjang berupa nama baik, kepercayaan, dan kesetiaan pemangku kepentingan hanya demi kepentingan sesaat. Yang keenam yaitu prinsip tanggung jawab. Bisnis yang bertanggung jawab harus mendukung berjalannya mekanisme pasar yang adil dan terbuka. Prinsip etika bisnis yang ketujuh yaitu memelihara janji. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab selalu beroperasi dengan kejujuran dan transparansi dalam membuat janji-janjinya serta memiliki semangat untuk tidak mencederai janji. Prinsip yang kedelapan yaitu kesetiaan. Bisnis harus dilandasi oleh sikap kesetiaan, karena kesetiaan akan melahirkan komitmen jangka panjang yang sangat bermanfaat bagi jalannya perusahaan. Prinsip yang kesembilan yaitu saling menghormati. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang di dalamnya terdapat sikap saling menghormati dalam menjalankan setiap tahap proses bisnis baik dengan pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Dan prinsip yang ke-10 yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Aktivitas bisnis haruslah menjadi aktivitas yang dapat dipertanggungjawabkan, nyata memberikan manfaat bagi banyak pihak dan tidak merugikan siapapun.
Prinsip yang ke-11 yaitu profesional. Bisnis yang profesional adalah bisnis yang dijalankan sesuai dengan standar keahlian yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelaku bisnis dan dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan profesinya tersebut. Dan selanjutnya materi yang ketiga saya akan membahas tentang tujuan etika bisnis. Adapun beberapa tujuan perilaku bisnis menerapkan etika dalam menjalankan aktivitasnya antara lain adalah: satu, yaitu meningkatkan keunggulan bersaing. Meningkatkan keunggulan bersaing dalam bisnis merupakan upaya untuk memperoleh posisi yang lebih baik di pasar daripada pesaing. Contohnya yaitu perusahaan teknologi Apple telah bersaing meningkatkan keunggulan bersaing melalui inovasi produk yang konsisten, desain yang menarik, dan ekosistem yang terintegrasi dengan baik antara perangkat keras dan perangkat lunaknya. Tujuan etika bisnis yang kedua yaitu melindungi kebebasan berbisnis. Melindungi kebebasan berbisnis adalah tentang memastikan bahwa perusahaan memiliki kebebasan untuk menjalankan operasi mereka tanpa campur tangan yang tidak sah dari pemerintah atau pihak lainnya. Ini mencakup kebebasan untuk membuat keputusan bisnis, berinovasi, berkompetisi, dan menjalankan operasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya, dalam beberapa negara, pemerintah memberikan perlindungan terhadap kebebasan bisnis dengan menjamin hak-hak seperti hak atas kepemilikan, hak untuk mendirikan dan menjalankan bisnis tanpa diskriminasi, dan perlindungan hukum. Tujuan etika bisnis yang ketiga yaitu mengurangi biaya. Mengurangi biaya dalam bisnis adalah upaya untuk memotong pengeluaran agar lebih efisien dan meningkatkan profitabilitas. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan, meningkatkan efisien operasional, dan menekankan biaya produksi. Contohnya dari mengurangi biaya dalam bisnis bisa dilihat dari berbagai industri. Misalnya sebuah perusahaan manufaktur bisa mengurangi biaya produksi dengan memperkenalkan proses produksi yang lebih efisien atau mengadopsi teknologi otomatisasi untuk menggantikan pekerjaan manual yang mahal. Tujuan etika bisnis yang keempat yaitu menghindari sengketa dan sanksi sosial. Menghindari sengketa dan sanksi sosial adalah prinsip dalam etika bisnis yang menekankan pentingnya mencegah konflik dan mendukung harmoni dalam hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin menerapkan beberapa langkah berikut untuk menghindari sengketa dan memperkuat dukungan sosial. Yang pertama yaitu konsultasi dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, mekanisme penyelesaian sengketa. Yang ketiga, kepatuhan hukum. Yang keempat, transparansi dan komunikasi. Maka kesimpulan prinsip-prinsip etika bisnis adalah pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan dan perilaku bisnis. Prinsip-prinsip ini mencakup kejujuran, integrasi, tanggung jawab sosial, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan, meminimalkan risiko hukum dan reputasi, dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Seiring dengan berkembang dan perubahan dalam dunia bisnis, penting untuk terus memperbaharui dan menyelesaikan prinsip-prinsip ini agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan dan peluang baru.